Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam para pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, saya mengajak kita untuk membawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan kami datang daripada Tuhan, perlindungan kami datang daripada Tuhan, datang dari Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hati kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Kami percaya Tuhan, Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. mari Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
percaya ketika kami menyembah-Mu, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang memuaskan setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami mau terus buka hati kami Bapa, bawa sembah kami kepada-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, mari pandang kekudusan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, membawa kekuatan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan di tengah-tengah kami. Roh Kudus, haleluya Yesus. Kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
menjadi kerinduan kami ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan kami. Engkau bersemayam dan bertata di atasnya, dan Roh-Mu menyatakan perkara-perkara rohani di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pada tanggal 19 Mei nanti Gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati hari Pentakosta, hari di mana Allah kembali melanjutkan karya kasih-Nya yang sejati, kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Saudara, gereja pada umumnya merayakan kasih Allah melalui peristiwa Natal ataupun Paskah. Ini sangat baik, tetapi sangat disayangkan ketika hanya sedikit gereja yang memperingati, merayakan, apalagi merasakan kuasa Pentakosta. Padahal Pentakosta adalah bagian dari salah satu isi dari paket yang Allah Bapa berikan, terbungkus dengan pita emas yang ketika saudara buka, di situ ditemukan tertulis dengan tinta emas paket mahakarya kasih Allah yang telah dimulai dari sejarah pemilihan satu umat, sejarah penebusan melalui kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, di mana gereja tidak ditinggalkan sendiri karena Allah kembali ke dunia ini dalam pribadi Roh Kudus, di mana Roh itu sekaligus siap masuk dan berdiam di dalam kehidupan kita manusia. Lebih daripada itu, Roh-Nya memberikan power, authority, pertolongan dan penyertaannya yang sempurna. Haleluya. Itulah hujan akhir zaman yang menggenangi bumi ini. Mazmur 72 ayat yang ke-6 berkata, kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan yang menggenangi bumi. Dan dalam Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Saudaraku, tanpa hujan tidak bisa dijamin kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan dan hewan di muka bumi juga akan mengalami hal-hal yang buruk tanpa hujan. Ekosistem akan terganggu, panen gagal, ladang-ladang rusak, dan kita tidak akan bisa melihat indahnya danau pepohonan hijau yang ada di luar. Saudara, di tanah Palestina secara khusus Israel, hujan sangat berarti untuk kelangsungan hidup. Petani-petani di Palestina mengharapkan 2 kali musim hujan selama musim tanam. Yang pertama, hujan pertama turun pada akhir musim gugur, dan hujan ini disebut hujan awal. Jatuhnya sekitar bulan Oktober sampai bulan November. Pada hujan awal ini petani menabur benih gandum atau jelai, di mana diharapkan pertumbuhannya dapat dari menyerap uap lembab dari hujan itu. Benih itu kemudian bertunas dan bertumbuh, tetapi selama musim dingin, yaitu ketika bulan Desember sampai Februari, ia hampir tidak dapat tinggal hidup karena dingin. Ketika musim semi kembali, angin hangat dari tenggara bertiup dan turun hujan yang memberikan kehidupan lagi. Hujan ini dinamakan hujan akhir, jatuhnya sekitar bulan Maret sampai dengan awal Mei. Pada masa inilah terjadi pematangan tanaman. Inilah daur alami yang terjadi di tanah Israel. Nah saudara, hari ini saya mau katakan bahwa Alkitab memberikan gambaran yang lugas dan jelas tentang hujan bagi pertumbuhan rohani gereja Tuhan. Baik dalam masa gerakan Pentakosta awal, pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu ditandai dengan hujan awal, di mana terjadi pertumbuhan gereja atau orang percaya secara cepat dalam masa aniaya. Dan hujan akhir ditandai dengan gerakan Roh Kudus bagi gerejanya atau orang-orangnya untuk memproklamasikan pesan penghakiman dan keselamatan pada masa pra-kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menegakkan pemerintahannya yang disebut dominion atau era milenium atau kerajaan 1000 tahun. Saudara, dalam hujan awal gereja mula-mula bergerak dalam kuasa dan otoritas Roh Kudus. Gereja berkembang dan bertumbuh secara luar biasa. Perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara mujizat yang dilakukan Yesus juga dilakukan oleh para rasul. Yohanes 14 ayat 12-14 berkata, sesuatu
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu, abad pertama oleh kuasa Roh Kudus, gereja terus bertumbuh di tengah penganiayaan, di antaranya pada masa pemerintahan Kaisar Roma Lucius Domitius yang kemudian lebih dikenal dengan nama Nero. Kaisar tidak berkemanusiaan ini membunuh ibunya Agrippina dan istrinya Claudia Octavia atau Popea Sabina. Pada saat itu, umat Kristen dijadikan kambing hitam kota Roma yang terbakar, sehingga mereka, umat Kristen yang ada di kota Roma itu, dibakar di taman kota. Padahal dalam kebakaran itu adalah Nero sendiri. Kebanyakan umat Kristen dibunuh dan daging mereka diberikan kepada anjing. Belum lagi saudara, pada abad ke-7 gereja mulai masuk pada masa kegelapan. Mengapa? Karena gereja tidak berdiri di atas pekerjaan Roh Kudus. Gereja berjalan dalam aturan-aturan pemerintah dan upacara-upacara ritual gereja dipengaruhi dengan politik pada masa itu. Sehingga benar juga perkataan Yesus di dalam Matius 15 ayat 9 bahwa percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Saudara, belum lagi pada abad ke-7 berkembangnya sebuah kerajaan baru dengan kepercayaan baru, dengan kekerasan di bawah tekanan dan ancaman pedang. Dan kekuatan kerajaan dari abad ke-7 itu terus menghancurkan dan membinasakan kekristenan. Jutaan orang Kristen telah dibunuh oleh kekuatan kerajaan ini. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Yerusalem jatuh, kemudian berlanjut juga dengan Konstantinopel jatuh. Sebagian Eropa bagian selatan juga jatuh. Saudara, kerajaan ini telah mendominasi dan menduduki belahan bumi yang terbentang sepanjang 42 derajat lintang utara. Dan coba saudara perhatikan letak geografis itu. Perhatikan bendera mereka merah, putih, hijau, hitam. Belum lagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tidak kalah besarnya sepanjang 40 derajat garis lintang itu. Tetapi parahnya pada masa itu ketika gereja tetap didominasi oleh kekuatan politik Roma, tidak bersandar kepada kekuatan Roh Kudus sebagai salah satu penolong, sebagai satu-satunya penolong sejati, tetapi justru bersandar pada kekuatan pemerintahan manusia dan syarat dengan politik dan kepalsuan aturan agamawi. Saudara, puji Tuhan, abad ke-16 tokoh reformasi Martin Luther menghidupkan kembali kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan gereja dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Lalu kemudian abad ke-19 dimulailah kembali pergerakan-pergerakan kerohanian yang berbasis kepada urapan kuasa Roh Kudus dan otoritas Roh Kudus yang dibawa oleh John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody dan yang lain-lain, sehingga sampai dengan saat ini gereja berkembang secara luar biasa oleh karya Roh Allah. Tahun 1906 api Pentakosta itu menyala-nyala melalui pergerakan yang terjadi di Azusa Street nomor 312 Los Angeles melalui hambanya William Joseph Seymour. Gereja-gereja di Amerika dipenuhi oleh lawatan Roh Kudus. Revival terjadi di mana-mana. Billy Graham dan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah yang kemudian melakukan mujizat oleh karya Roh Kudus. Orang yang tidak sekolah Alkitab seperti Smith Wigglesworth mendemonstrasikan mujizat Allah. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. John G. Lake, seorang insurance, hanya bergerak dengan firman dan kuasa dan otoritas Tuhan di kota Spokane, Amerika, dan orang-orang sakit menerima kesembuhan, rumah sakit sepi, penginjilan di jalanan oleh anak-anak muda yang membawa pertobatan, sehingga pada akhirnya kota Spokane di Amerika terkenal pada saat itu sebagai kota yang tersehat. Beberapa waktu yang lalu kita tonton di bioskop film Jesus Revolution, di mana orang-orang hippie menyerahkan diri dalam pertobatan melalui pelayanan Leonel Frisbee dan Greg Laurie dan senior pastornya Chuck Smith. Saudara dengar baik, inilah hujan akhir zaman yang menolong gereja Tuhan untuk panen besar-besaran pra-kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara, kita masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan penganiayaan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar terhadap semua ancaman dan tekanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan gereja 5 atau 10 tahun ke depan.
Ketika gereja mengalami aniaya, kita tetap akan maju dan bergerak dengan kuasa dan otoritas Tuhan di dalam kesesakan sekalipun, di dalam aniaya sekalipun. Gereja adalah orangnya. Orang bisa menghancurkan gedung gereja, tetapi saudara dan saya adalah gereja yang dihidupi oleh kuasa dan otoritas Tuhan. Di dalam kita ada roh yang besar, yang jauh melebihi segala roh-roh yang ada di dunia ini. Saudaraku, Roma 12 ayat 12 mengingatkan kita bahwa sabar dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Yakobus 5 ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Mari saudara, malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, hari-hari ini hujan akhir itu sementara dicurahkan menggenangi bumi ini. Saudara dan saya harus terlibat di dalam pergerakan roh Allah. Haleluya. Firman Allah mengatakan di dalam Yeremia 5 ayat 24b, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberikan hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan menjamin bagi kita minggu-minggu untuk tetap panen jiwa. Demikian pula keberhasilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bergerak di dalam hidup saudara. Haleluya. Yoel 2 ayat 23 mengatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorak dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sehingga berkat ini akan saudara terima dengan baik. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan tutup khotbah ini. Dengar, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ayat yang ke-25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar akan kukirimkan ke antara kamu, maka kamu gereja Tuhan, haleluya, dengan baik akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Haleluya. Gereja Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tetaplah muji, tetaplah menyembah Tuhan, karena bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.